Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, kita gunakan hukum kekekalan energi ya. Energi awal kita namakan E1 di sini sama dengan energi akhir kita namakan E2. Energi awal ya, energi pada kondisi awal di sini adalah ketika ayunan berada di ketinggian 0,5 meter dari permukaan tanah dan keadaan akhirnya atau kondisi yang kedua adalah ketika ayunan berada di ketinggian 2,5 meter dari permukaan tanah. Energi total merupakan jumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Maka E1 sama dengan EK1 ditambah dengan EP1 di mana EK1 adalah energi kinetik kondisi awal, EP1 adalah energi potensial pada kondisi awal. Ini sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. EK2 adalah energi kinetik pada kondisi akhir dan EP2 adalah energi potensial pada kondisi akhir. Kita jabarkan lagi ya. Energi kinetik dirumuskan sebagai setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan V1 kuadrat. Di sini energi kinetik 1 maka V-nya V1 ya. Di mana V1 adalah kecepatan benda atau kecepatan anak tersebut ya yang berada pada ayunan ketika kondisi awal. Di mana M adalah massa anak tersebut ditambah dengan energi potensial pada keadaan 1 yaitu M dikalikan dengan G dikalikan H1. M adalah massa anak tersebut, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H1 adalah ketinggian pada kondisi awal. Ini sama dengan EK2-nya setengah V2 kuadrat ya. V2 adalah kecepatan orang tersebut yang berada di ayunan ya, ketika di kondisi kedua atau ketika ketinggiannya 2,5 meter. Ini ditambah dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan H2. H2 adalah ketinggian orang tersebut dari permukaan tanah pada kondisi kedua. Di sini bisa kita coret ya, ada M semuanya bisa kita coret. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 2. Di sini kita kalikan 2, ya sebelah kiri juga kita kalikan 2. Kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. V1 kuadrat ditambah 2GH1 sama dengan V2 kuadrat ditambah 2GH2. Pada soal diketahui, seorang anak bermain ayunan dari ketinggian 0,5 meter. Maka di situ ketinggian awalnya yaitu H1 ya. H1 sama dengan 0,5 meter. Diketahui juga ketinggian pada kondisi akhirnya ya, 2,5 meter, maka H2 sama dengan 2,5 meter. Di sini kita gunakan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah laju maksimum anak tersebut ya. Nah, perhatikan laju maksimum itu terjadi ketika energi kinetiknya maksimum. Dan energi kinetik maksimum terjadi jika energi potensialnya minimum. Kita tahu bahwa energi potensial itu sebanding dengan ketinggiannya. Artinya, energi potensial minimum ketika ketinggiannya minimum. Dalam hal ini adalah ketinggiannya ketika 0,5 meter ya. Maka pada saat ketinggian 0,5 meter, energi potensialnya minimum. Artinya, energi kinetiknya maksimum. Dan artinya juga lajunya maksimum pada kondisi itu. Maka di sini yang ditanyakan adalah nilai dari V1-nya. Satu variabel lagi yang perlu diperhatikan di sini, seorang anak bermain ayunan dari ketinggian 0,5 meter hingga 2,5 meter. Nah, pada saat ketinggiannya 2,5 meter, energi potensialnya maksimum. Artinya, energi kinetiknya minimum. Di sini, pada kondisi ini berlaku nilai kecepatannya ya, pada ketinggian 2,5 meter, karena dia tidak bisa bertambah lagi tingginya ya. Maka pada saat itu kecepatannya sudah 0. Maka nilai dari V2 itu sama dengan 0 meter per second. Kita gunakan rumus ini ya, V1 kuadrat ditambah 2GH1 sama dengan V2 kuadrat ditambah 2GH2. Kita masukkan variabel-variabel yang sudah diketahui pada soal. V1 kuadrat, di sini kita ingin mencari V1 ya, ditambah dengan 2 dikalikan dengan G-nya 10, dikalikan dengan H1-nya 0,5, sama dengan V2 kuadratnya, V2-nya 0 ya, 0 kuadrat, ditambah dengan 2 dikalikan dengan G-nya 10, dikalikan dengan H2-nya adalah 2,5. Maka kita peroleh V1 kuadrat ditambah dengan 10 ya, sama dengan 0 ditambah dengan 2 kali 10 dikali 2,5. Di sini 20 dikali 2,5 berarti 50. Kita dapatkan V1 kuadrat sama dengan 50 dikurangi dengan 10. Sama dengan 40. Satuannya adalah meter kuadrat per second kuadrat. Sehingga nilai dari V1-nya adalah akar dari 40 atau sama dengan 2 akar 10 meter per second. Laju maksimum anak tersebut sama dengan 2 akar 10 meter per second, sesuai dengan opsi yang D. Sampai jumpa di soal selanjutnya.